Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wibi Ansa di sini. Pada kali ini saya akan memberikan informasi atau berbagi pengetahuan lagi. Nah, judul pada kali ini yaitu bagaimana sih caranya kita membuat sebuah VPN dengan menggunakan 3 Windows dan juga 3 router. Oke, untuk rangkaiannya seperti di gambar, di sini ada RINet untuk di atas, ada juga RPKU dan R Bangkinang dengan menggunakan server web PKU, PC Bangkinang, dan juga untuk NB ini nanti akan saya buatkan nama saya. Lalu untuk membuat hal tersebut, maka kita perlu juga mendownload yang namanya CHR7. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan CHR ini? Nah, CHR ini dapat kita dapatkan di mikrotik.co.id. Nah, pada bagian cloud host router, di sini teman-teman bebas untuk memilih pada bagian mana saja yang akan di-download. Namun, saya sarankan untuk memilih stable, kedua stable ini, dan jangan memilih untuk testing. Oke, selanjutnya kita akan memulai bagaimana caranya untuk membuat rangkaian ini. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam sebuah VMware VirtualBox, di mana VirtualBox ini dapat menampung banyak OS dan juga banyak router. Nah, pada kali ini kita akan membuat 3 OS dan juga 3 router, di mana di sini untuk 2 OS-nya saya menggunakan 2 Windows 7, dan juga untuk servernya atau induknya nanti akan saya gunakan Windows 10. Kemudian untuk membuat routernya, kita sudah menyiapkan yang namanya chr.pdi tadi. Untuk membuatnya teman-teman tinggal buat new, lalu kita buatkan, misalnya kita buat Riau. Lalu di sini kita buatkan Linux, Oracle, next kan aja, next. Oke, di sini kita turunkan. Untuk filenya mungkin sekitar segini, create. Lalu kita jalankan. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita masukkan yang namanya CHR tadi, atau kita bisa cari di mana lokasi penyimpanannya. Oke, ini. Kita cari, lalu kita choose dan kita startkan, maka dia akan otomatis membuatnya. Oke, untuk di sini karena saya telah selesai untuk membuatnya, ini saya hapus saja daripada mengganggu. Oke, pertama-tama kita akan mengatur pada bagian settingnya. Di PC Bangkinang, di sini kita atur settingnya pada network. Di sini pada adapter 1 kita buatkan internal network dengan name INTL BKG atau Bangkinang. Untuk ketiga adapter lainnya kita matikan saja. Kita close. Lalu untuk Alwin Apriansa begitu juga, kita setting ke network. Lalu di sini kita buatkan juga internal network dan juga pada name-nya INTLnet. Untuk adapter 2, 3 dan 4-nya kita matikan saja. Lalu untuk web Pekanbaru kita buatkan pada network. Di sini kita pakai internal network. Pada name-nya kita buatkan INTL PKU. Oke, selanjutnya pada routernya, di sini kita buatkan setting network. Adapter 1 kita buatkan internal network.
adapter 2 seperti ini, adapter 3 pakai host only adapter, dan adapter 3 kita matikan saja. Untuk selanjutnya RINet begitu juga, bisa teman-teman lihat adapter 2 nya, adapter 3 dan adapter 4 kita aktifkan. Lanjut pada yang terakhir, router terakhir. Pada networknya kita pilih internal network, ENTP, BKG, adapter 2, adapter 3, sedangkan adapter 4 kita matikan saja. Baik, selanjutnya kita akan memulai untuk melakukan konfigurasi pada setiap PC-nya. Nah, di PC Bangkinang kita atur untuk jaringannya. Di jaringannya ini kita buatkan, oke sebentar saya lihat dulu. Pada propertiesnya kita buatkan dengan IP address seperti ini, 198.164.1.2. Begitu juga untuk pada bagian Albino Priansanya. Oke, kita jalankan dahulu. Kita tunggu, lalu kita atur juga untuk bagian jaringannya, adapter, properties, lalu kita pilih IP 4. Nah, di sini kita buatkan dia sebagai nanti kita dapatkan IP-nya menggunakan DHCP. Oke. Lanjut di Pekanbaru. Untuk Pekanbaru, hal yang paling utama pada Pekanbaru ini, di web Pekanbaru, kita harus mendownload yang namanya SAM. Nah, SAM ini kita aktifkan untuk Apache-nya agar supaya berjalan. Lalu untuk pada bagian di sini kita juga akan membuatkan yang namanya web server nantinya. Nah, di mana web servernya ini akan saya siapkan codingan sederhana seperti ini. Oke. Sebelumnya akan kita lakukan konfigurasi dahulu pada masing-masing Windows-nya. Nah, bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi pada masing-masing Windows-nya? Baik, kita masuk ke PC Bangkinang. Ke PC Bangkinang, lalu di sini kita, sebentar ini saya close. Kita close dahulu. Untuk PC Bangkinang, nah di router Bangkinangnya kita buatkan yang namanya IP address, di mana IP addressnya ini ada 182.3.1.99/24. Begitu juga untuk dengan interface header 2. Begitu juga untuk yang selanjutnya 198.161.1/24 dengan header 2. Oke. Untuk DHCP di sini tidak perlu kita atur. Kita lanjut saja. Lalu untuk RINet kita atur juga. Pada RINet-nya di sini ada yang namanya
IP address. Kita atur IP addressnya dengan 128.5.1.100/24 header 3. Lalu untuk header satunya 156.4.1.100/24, header 2-nya 182.3.3.1.100. Nah, jika telah selesai, maka kita akan mengatur yang namanya PP secret-nya atau DHCP server. Nah, DHCP server di sini kita buatkan dengan menggunakan DHCP setup. Lalu kita next-kan aja. Kita next saja. Nah, karena di sini saya telah selesai untuk membuatnya, maka tidak akan bisa terekspos lagi atau terbuat kembali. Nah, jika telah selesai untuk melakukan sebuah IP DHCP server, tidak lupa juga kita untuk mengatur passwordnya. Maka selanjutnya kita akan masuk ke PC Bangkinang, PC Pekanbaru. Nah, di PC Pekanbaru, karena kita tadi telah selesai untuk mengatur IP address, lalu juga mengatur pada Winbox-nya, maka langkah terakhir ialah kita akan melakukan pengecekan apakah langkah-langkah yang sudah kita buat ini memang benar-benar sudah selesai. Caranya ialah kita masuk ke sini. Untuk codingannya itu berada di htdocs atau local C, lalu sum htdocs ada di index. Nah, index ini akan kita buatkan codingan sederhananya. Nah, jika telah selesai untuk codingan sederhananya kita akan panggil di sini. Caranya ialah tinggal ketikkan saja untuk IP addressnya 200.100.100.2. Kita enter, maka dia akan otomatis memanggil selamat datang di web server Politeknik Kampar, copyright Alwi Nofriansah. Oke, lalu untuk selanjutnya 20 10.20.100.32, maka tidak akan bisa memanggil yang lainnya karena di sini kita hanya menggunakan yang namanya web server. Oke, lanjut kita akan membuktikan pada bagian untuk masuk ke PC. Selanjutnya kita masuk ke PC Alwi Nofriansah, lalu kita masuk ke explore. Sebentar. Saya tidak tahu ini ada apa ini. Untuk di PC Bangkinang juga seperti ini. Oke, intinya kita telah selesai untuk membuat yang namanya sebuah VPN dengan menggunakan 3 PC dan juga 3 router. Baik, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada pengetahuan kali ini, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.